Halo semuanya, kita masuk pada sesi terbaru saya, yaitu sesi ringkasan buku. Kenapa saya membuat sesi ini? Tujuannya adalah untuk menstimulasi dan merangsang teman-teman untuk membaca buku yang pertama. Yang kedua, memahami buku mana yang kira-kira bagus dan cocok untuk Anda baca. Jadi kan biasanya kita akan lebih tertarik kalau kita membaca dulu ringkasan buku, review, dan apa sih poin-poin penting dari sebuah buku, sehingga dari situ mulai deh kita mau membacanya. Nah, kita akan bedah buku-buku yang menurut saya baik, menurut saya keren, dan sangat inspiratif. Nah, nanti teman-teman bisa jika ingin lebih dalam lagi ya teman-teman tinggal bisa membacanya. Oke. Buku yang pertama yang ingin saya ringkas adalah buku yang pernah saya baca, yaitu buku Grit. Nah, buku ini ditulis oleh Angela Duckworth. Nah, buku ini sangat-sangat menarik. Jadi, buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan, keberhasilan tidak semua bisa dicapai oleh bakat alami, melainkan oleh kegigihan dan latihan yang terarah. Ini menarik ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman merasa nggak punya bakat, merasa nggak punya sesuatu yang istimewa mungkin, nah dengan membaca buku ini justru Anda punya satu hal yang menarik yang harus Anda perjuangkan, yaitu kegigihan, karena kuncinya adalah kegigihan, grit itu sendiri. Nah, sang penulis membuat buku ini itu karena melihat dan terinspirasi bahwa banyak orang-orang yang berbakat yang akhirnya gagal. Sementara di satu sisi ada orang yang punya bakatnya biasa-biasa aja, tapi ternyata dia bisa mencapai sebuah keberhasilan yang luar biasa. Jadi kan teman-teman juga bisa lihat nanti ya, mungkin ada di antara teman-teman Anda di sekolah ya, waktu pas kuliah atau punya saudara yang berbakat, kok dia nggak jadi apa-apa, padahal menurut Anda dia punya bakat gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah karena dia tidak punya grit, teman-teman semua ya. Salah satunya dia tidak punya kegigihan. Nah, sementara ada satu sisi orang yang biasa aja, nyantai-nyantai aja, tapi pada satu momen dia berhasil, sukses. Kalau kita telisik pasti dia punya sesuatu, ya itu apa? Grit gitu, kegigihan dan kesungguhan untuk mencapai sebuah tujuan. Oke. Nah, menurut penulis bahwa kesuksesan adalah perpaduan antara bakat, minat, dan kegigihan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi bakat aja nggak cukup, Anda harus punya bakat, minat, dan yang paling penting adalah kegigihan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ini panduan yang sangat menarik ya. Jadi perpaduan yang sangat keren gitu loh. Ada bakat, kemudian ada minat itu passion ya teman-teman semua. Hasrat, minat yang paling kuat gitu loh. Hobi Anda gitulah biasanya ya, simpelnya begitu. Kemudian dan juga kegigihan untuk mencapai tujuan. Oke. Kemudian teman-teman semua, jadi untuk berhasil dalam bidang apapun, kita harus bisa menerapkan prinsip grit ini. Misalnya Anda ingin jadi seorang penulis, Anda nih sudah punya bakat membuat puisi, ya kan, membuat cerita-cerita pendek, tetapi kalau Anda tidak punya minat yang kuat, Anda tidak punya kegigihan yang kuat, ya Anda akan tetap aja akan gagal. Kemudian Anda pengen jadi YouTuber, misalnya jadi konten kreator, Anda sudah bisa nih ngedit video, tapi ternyata Anda
semangatnya nggak kuat, baru aja 2-3 kali bikin video, ya kan, Anda males gitu. Itu tanda bahwa Anda tidak punya grit yang kuat gitu loh. Nah, di buku ini ditegaskan teman-teman semua bahwa kesuksesan dan keberhasilan itu adalah dengan perpaduan antara bakat, minat, dan kegigihan. Nah, kalau teman-teman ingin berhasil, coba ya, Anda harus punya bakat. Kemudian bakatnya biasa aja dulu ya, nanti kan bakat itu bisa dilatih teman-teman semua, nanti kita akan jelaskan. Kemudian Anda harus punya minat yang kuat, Anda harus mulai mencintai, Anda harus mulai suka. Dan kemudian kegigihan, yang mana kegigihan itu bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan Anda gitu. Oke. Jadi tidak hanya cukup sebatas Anda punya bakat, karena rata-rata ya, kalau misalnya ada orang yang diberikan label oleh orang lain, wah Anda berbakat ini deh, kamu bisa nyanyi, kamu bisa main bola, kamu bisa gambar. Kadang-kadang kita hanya sebatas berbakat, dan akhirnya kita tidak mau melatih. Ya, orang yang hanya mengandalkan bakat, dia cenderung tidak punya kegigihan untuk melatih. Sementara kuncinya bukan hanya sebatas bakat teman-teman semua. Jadi Anda pengen menulis, ya latih terus menulis Anda pengen bisa public speaking, latih terus gitu ya. Oke, jadi tujuannya apa teman-teman semua? Pertama, kalau Anda hanya mengandalkan bakat, ketika Anda punya masalah, punya kendala, Anda langsung mundur ya. Kalau Anda punya kegigihan, Anda punya minat yang kuat, ada masalah Anda akan lebih kuat gitu ya. Jadi di buku ini jangan hanya mengandalkan bakat, tapi Anda harus juga punya kegigihan, punya minat yang kuat. Oke. Kemudian ketika ada masalah, ada tantangan, ada hal apapun yang menghambat keberhasilan Anda, maka coba untuk tidak memberikan respon berlebihan. Kenapa? Karena Anda sadar bahwa jika Anda memiliki kegigihan, Anda akan tahu dan berpikir bijak untuk menganalisis apa sih masalahnya, apa sih kendalanya. Jangan-jangan saya nggak tahu gitu ya. Jadi beda dengan orang yang hanya mengandalkan bakat. Ketika ada masalah, wah langsung lebay gitu loh. Oh jangan-jangan saya memang ditakdirkan untuk tidak berhasil, bakat saya percuma. Jadi apa ya? Jadi gampang patahnya, gampang hancurnya gitu teman-teman semua. Nah, jadi untuk mencapai keberhasilan dalam bidang apapun, dalam profesi apapun, dalam bisnis apapun, yuk kita mulai gunakan elemen-elemen dari grit ini. Ini sangat menarik. Kita bahas. Ada 4 elemen teman-teman semua untuk kita bisa lebih gigih dalam mencapai kesuksesan kita. Yang pertama, Anda harus punya passion. Passion itu adalah minat. Sesuatu yang Anda sukai, sesuatu yang Anda senangi. Jadi dengan Anda mulai dari sesuatu yang Anda sukai, maka Anda akan lebih bergairah menjalankan hal, profesi atau apapun yang sedang Anda jalani. Faktanya teman-teman semua, rata-rata hampir 13% itu orang melakukan pekerjaan, melakukan profesi sesuai dengan passionnya. Sementara sisanya dia menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan passionnya. Gitu. Tidak cukup hanya passion, oke? Tidak hanya cukup sampai passion. Yang kedua adalah Anda harus latihan, oke? Jadi misalnya Anda suka bernyanyi, Anda senang banget nyanyi, Anda juga harus latihan gitu loh. Itu elemen yang kedua, yaitu latihan. Nah, latihannya harus secara konsisten
Dan bukan hanya secara konsisten saja, tetapi Anda harus berlatih dengan menggunakan strategi, gitu ya. Anda harus paham teknik-tekniknya, gitu. Kenapa? Karena tujuannya bukan hanya sebatas Anda bisa, tapi Anda juga bisa menang, bisa berhasil, bisa mencapai sebuah prestasi. Simpel teman-teman semua. Oke, Anda pengen jadi penulis, ya oke, Anda latihan nulis terus, tapi Anda nggak pernah melatih strategi-strateginya, teknik-tekniknya. Anda benar bisa menulis, tapi tulisan Anda biasa aja, gitu loh. Tapi ketika Anda mulai mempelajari teknik-tekniknya, cara-caranya, membuat membuat sebuah artikel itu seperti apa, membuat buku, membuat novel, Anda pelajari nih, Anda tingkatkan terus kemampuan Anda, maka perlahan kemampuan Anda akan meningkat. Jadi terus latihan dengan belajar strategi-strateginya, gitu ya. Menarik ya teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus punya tujuan. Ini penting sekali teman-teman. Tujuannya bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi Anda harus punya tujuan kebermanfaatan untuk sesama. Anda ingin bisnis, ya Anda ingin kaya, Anda ingin sukses, Anda ingin bebas secara finansial, tapi Anda juga harus melibatkan kebermanfaatan untuk orang lain. Anda ingin jadi penulis, ingin jadi seorang pembicara atau apapun, Anda harus juga punya tujuan yang selain untuk diri kita sendiri, kita juga harus punya tujuan yang melibatkan kebermanfaatan orang lain agar kita semakin bermakna. Nah, elemen keempat adalah teman-teman semua harapan. Oke. Nah, ini penting teman-teman semua, kita harus punya harapan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita lebih optimis. Ya, harapan itu adalah memicu kita untuk bisa lebih optimis. Beda kalau misalnya kita tidak punya harapan, kita akan malas, gitu. Nah, untuk bisa memiliki harapan, maka mulailah dengan cara Anda menentukan tujuan-tujuan kecil, ya. Misalnya saya menulis ingin punya penghasilan, saya ingin membayar kuliah, saya ingin bisa membantu membeli rumah, terus begitu tingkatkan. Terus saya ingin berbisnis, saya ingin ini, ingin itu, ya. Harus ada tujuan-tujuan kecil untuk tangga dan juga untuk jadi api kesemangatan Anda. Oke, paham ya? Jadi ada 4 elemen grit. Yang pertama, Anda harus punya minat, passion. Kemudian Anda harus latihan secara konsisten dan latihan dengan strategi agar Anda mahir dalam bidang Anda dan juga memiliki prestasi. Anda harus punya tujuan yang memberikan dampak dan manfaat untuk orang lain. Kemudian Anda harus punya harapan agar Anda makin optimis. Ya, dengan harapan misalnya Anda ada masalah, ya kan? Anda jadi YouTuber nih, ya. Nggak ada yang nonton video Anda. Dengan Anda punya harapan, Anda akan makin konsisten, begitu. Nah, poin terakhir, bagaimana cara menerapkan grit. Oke, bagaimana kita nih bisa menjadi orang yang memiliki kegigihan yang kuat. Ada 3 cara. Pertama, dengan pola pengasuhan. Di buku ini jelaskan grit itu dibangun dengan pola pengasuhan keluarga, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan arena bermain. Yang ketiga adalah dengan budaya grit. Nah, kita akan jelaskan teman-teman semua. Jadi pola pengasuhan ini adalah bimbingan, ya. Jika Anda tidak mendapatkan sebuah bimbingan yang bagus di keluarga Anda juga bisa belajar dengan mentoring, ikut program pembimbingan dan sebagainya. Kemudian dengan arena belajar, dengan arena bermain, artinya kita bisa memperluas lagi action kita, ya, untuk menerapkan grit itu. Kemudian Anda harus masuk pada
sebuah lingkungan yang membentuk budaya grit Anda, gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan ringkasan intisari dari buku Angeli Duckworth ini teman-teman semua bisa memicu Anda untuk lebih senang lagi dalam mewujudkan cita-cita Anda, mewujudkan keinginan Anda yang lebih gigih. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya, saya sarankan Anda untuk membaca secara tuntas buku ini. Begitu ya teman-teman semua. Ini adalah sesi pertama. Nah, kita akan terus membedah buku-buku yang lain setiap hari Senin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan sampai tuntas.